Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mereview ya. Jadi ada materi yang kemarin ketinggalan Ibu buat, bukan karena Ibu nggak masuk ya. Ada beberapa materi yang ketinggalan, 2 pertemuan. Jadi Ibu akan mengulang hari ini. Kalau pertemuan kita sebenarnya sudah selesai untuk live teaching, tapi ada yang beberapa part yang ketinggalan. Dan nanti kalau misalnya masih ada kesempatan, kita akan tetap review materi. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai strategi pemasaran makanan awetan nabati. Kan belum Ibu ajarkan, tapi sudah masuk di psikologi ya. Untuk hari ini nanti yang perlu dikerjakan di psikologi itu adalah pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu mengenai permasalahan usaha makanan awetan nabati. Oke, langsung aja kita mulai. Strategi pemasaran makanan awetan nabati. Indikator yang harus kalian capai yaitu memahami strategi pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati secara langsung. Dan kita mulai dari strategi itu, pengertian dari strategi. Jadi strategi itu dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan, ya kan, upaya yang dilakukan oleh perusahaan. Kamu sebagai pengusaha, upaya-upaya apa yang kamu lakukan untuk mencapai target tertentu, ya kan? Biasanya kalau kita di menjual produk yang target kita adalah meningkatkan pendapatannya, meningkatkan pendapatan melalui penjualan yang kita lakukan setiap hari ataupun dihimpun per bulan ya. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan itulah yang disebut dengan strategi. Ada nanti strateginya itu kalau kalian sering lihat iklan di televisi, itu adalah salah satu strategi pemasaran. Kenapa Ibu bilang seperti itu? Karena melalui nanti iklan tersebut, masyarakat kan pasti menonton televisi. Rata-rata masyarakat itu nonton televisi sebagai hiburan. Nah, ketika mereka melihat iklan yang kamu buat, selain itu memperkenalkan produk, dan iklan itu juga mampu mempengaruhi secara visualisasi seorang konsumen. Makanya iklan itu biasanya kata-katanya juga mengajak, bagus ya, sehingga kita terpengaruh untuk membeli produk tersebut gitu ya. Kemudian langkah-langkah penerapan strategi pemasaran. Langkah yang pertama ada namanya market segmentation. Jadi market segmentasi pasar itu adalah kita nanti tindakannya itu membagi kelompok boleh nanti berdasarkan karakteristik, perilaku, kebiasaan gitu nanti ya. Segmentasi pasar itu nanti kita menelaah pasar, mengelompokkan pembeli itu kemana. Jadi ada yang berdasarkan karakteristik perilakunya gitu. Jadi yang paling penting di sini nanti di segmentasi pasar ini kecenderungan dari seorang konsumen itu apa gitu ya. Sehingga kita akan memvisualisasi mereka dengan strategi-strategi yang kita buat gitu ya. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua itu adalah market targeting atau penentuan target pasar. Jadi penentuan target pasar itu kalau kita sudah tahu nanti arah dari konsumen itu kemana, maka kita dapat memilih salah satu strategi yang dapat kita gunakan untuk menarik konsumen. Misal kalau kamu makanan awetan nabati, apa yang sedang karakteristik apa yang dimiliki oleh konsumen. Jadi pasar itu nggak melulu tentang satu atau dua orang, tapi bisa sekelompok ataupun wilayah. Nanti kita buatlah segmentasinya, kita rinci dia, kita susun berdasarkan kebiasaannya. Nanti habis itu kalau kita sudah menentukan kebiasaannya, maka kita bisa menentukan target, memilih salah satu strategi yang paling cocok kita gunakan ke konsumen yang kita telaah tadi, gitu ya.
Kemudian yang ketiga adalah diferensiasi dan posisi pasar atau differentiation dan positioning. Itu adalah bagaimana kita menempatkan posisi usaha kita itu di mana. Jadi kalau sudah tahu kita nanti kita tahu targetnya apa, maka kita dapat memposisikan usaha kita itu di mana gitu ya. Pembedanya itu di mana gitu ya. Jadi kita itu kalau misalnya memproduksi suatu barang, maka kita harus membuat pembeda. Makanya ada gunanya analisis SWOT itu tadi. Kita harus tahu kelemahan kita di mana, kelebihan kita di mana, hambatan kita di mana, ancaman kita di mana, kesempatan ataupun peluang kita di mana, supaya kita dapat memposisikan diri. Jadi coba diperhatikan kalau usaha-usaha yang maju itu kenapa dia bisa maju, Bu? Karena berbeda dengan yang lain. Kita katakanlah dulu, jangankan makanan awetan nabati, kita katakan sekarang ini yang lagi menjamur itu adalah, misal kalau di kalangan-kalangan remaja-remaja seperti kalian, biasanya di daerah-daerah itu pun sudah ada yang namanya coffee shop, ya kan? Coffee shop itu kayak buat di kafe, nanti didesain wifi gratis, didesain ada spot fotonya, ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena tujuannya adalah tadi menarik konsumen. Jadi pembeda kafe A dengan kafe B apa gitu, coffee shop A dengan coffee shop B apa gitu. Ya ini ada spot fotonya, ada wifi gratisnya, ada pemandangan yang indah, itulah pembedanya. Jadi kita itu dengan cara seperti itu kita dapat mengetahui pembeda kita dibandingkan yang lain. Jadi kalau kita sudah memiliki pembeda dan pembeda kita itu adalah kekuatan, maka kita akan dapat bertahan di pasaran gitu ya. Kemudian tujuan strategi pemasaran, apa tujuannya? Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran, ya kan? Yang kedua, sebagai ukuran hasil pemasaran atas dasar pencapaian sudah ditentukan. Jadi tujuan strategi pemasaran itu adalah tolak ukur, ya kan? Tolak ukur dari pencapaian telah ditentukan. Jadi kita tidak boleh lari dari situ. Kemudian sebagai dasar logis dalam langkah pengambilan keputusan pemasaran, ya kan? Betul. Jadi langkah-langkah ataupun keputusan-keputusan yang diambil itu harus sesuai dengan strategi pemasaran yang telah kita tentukan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap perusahaan pemasaran gitu ya. Selanjutnya, contoh strategi pemasaran. Jadi contohnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah kemitraan atau kemitraan partnership itu biasanya berkolaborasi dengan pihak lain yang dianggap murah dan lebih unggul dan kemungkinannya akan berhasil. Jadi kita mengadakan kerjasama gitu ya. Kerjasama dengan perusahaan periklanan boleh, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang berkaitan juga boleh gitu ya, strategi pemasarannya. Jadi ataupun kerjasama dengan distributor boleh gitu ya. Kemudian yang kedua strategi yang biasa muncul, ini kan contoh yang biasa digunakan ya, kerjasama dengan influencer. Jadi kan influencer itu biasanya adalah bisa kita katakan dengan selebgram gitu ya. Kayak si Anu itu kan banyak orang senang sama si Anu. Jadi banyak nanti orang yang membuat endorse ataupun memberikan produknya untuk dipakai seorang Keanu. Kenapa? Dia karena influencer. Influencer itu berarti pengikutnya banyak, yang nonton banyak. Kita katakan YouTube Deddy Corbuzier ya. Deddy Corbuzier itu influencer juga di kanal YouTube ya kan. Orang banyak nonton. Nah, bagaimana cara ya, coba perhatikan, setiap Deddy Corbuzier itu berbicara pasti ada produk yang ada di depannya. Kita katakan minuman le mineral, ada kadang kopi, ada bermacam-macam produk yang ada di depannya. Dengan orang melihat itu, maka kita kan kalau sudah ngefans sama seseorang, ya kan, kalau kalian ini suka K-pop gitu ya kan, drama Korea gitu ya kan. Jadi apa-apa yang digunakan oleh
sang artis atau influencer, maka kalian akan menggunakannya. Ini loh yang dipakai siapa kemarin, ini loh yang aku pengen yang seperti ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kamu sudah ngefans. Nah, ketika dipakai oleh influencer yang kamu kagumi, maka kamu akan terpengaruh untuk menggunakannya. Ya kan? Bisa juga nanti dari vlogger gitu ya, dari blogger juga bisa nanti. Jadi ini adalah contoh strategi pemasaran yang biasa digunakan. Boleh nanti partnership itu berarti berhubungan nanti dengan perusahaan periklanan, dengan stasiun televisi dan lain sebagainya. Tapi bisa juga melalui media sosial dengan influencer, selebgram, youtuber, vlogger, blogger. Nah, itu kita bisa menggunakan mereka untuk mempromosikan produk kita. Jadi kalau kalian makanan awetan, boleh nanti menggunakan influencer Farida Nurhan, contoh ya. Atau siapa tuh namanya itu, si Carlos yang sering review-review makanan. Nah, biasanya mereka itu dibayar oleh perusahaan-perusahaan ataupun restoran-restoran yang memerlukan promosi untuk produk mereka, gitu ya. Kemudian boleh nanti melibatkan karyawan. Nah, ini udah jarang ya. Ini untuk produk-produk tertentu aja. Dengan cara membuat beberapa proyek, ya kan? Jadi melibatkan karyawan itu biasanya kalau dia maaf cakap kalau di perusahaan rokok yang sering kayak gini ya, ada nanti beberapa karyawan yang digunakan sebagai SPG ya, sales promotion girl gitu ya, nanti dikasih mereka mempromosikan ke beberapa orang yang ada misalnya kita katakanlah sedang berkumpul meeting di mana di kafe atau di mana mereka biasanya datang menawarkan. Ini enggak semua produk ya. Boleh nanti produk biasanya juga produk susu gitu kan, susu yang terbaru ada keluaran terbaru. Biasanya itu untuk mencicipi maka mereka buat gitu ya. Kalau kalian kan makanan awetan nabati nggak perlu ya. Ini sebagai penambahan pengetahuan aja. Baru yang ketiga itu adalah kita kan kalau buka usaha pasti ada pelanggan kita ya, pelanggan kita. Maka caranya adalah menjaga pelanggan yang lama. Menjaga pelanggan yang lama, melayani sesuai dengan loyal lah, bisa kita katakan seperti itu. Biasanya kalau kita loyal, maka pelanggan kita akan puas dengan hasil yang kita lakukan gitu ya. Oke, ada lagi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan anak-anak? Nggak ada? Atau sudah tidur semua? Tidak, Ben. Boleh. Adanya Juria? Enggak? Berapa orang yang ikut? 15-nya. Oke, nanti nanti ada kan beberapa yang WA saya, Bu, nanti proposalnya itu kapan dikumpul? Jadi dikumpulnya kita ujian tanggal berapa nih? Awal Desember tanggal 3 kan? Nanti kita ujian di Desember ya nak, tanggal 3 kira-kira. Jadi kalian mengumpulkan proposalnya ke ibu itu minggu depan lah ya. Yang terakhir sampai akhir November lah dikumpulkan ke ibu proposalnya. Dan yang kalian kumpul itu kan ada 3, kemarin ibu bilang. Proposal awalnya itu, sebenarnya 1 aja sih. Cuman di partnya itu di awal harus ada proposal, komponen biayanya semua di situ. Terakhir laporan evaluasi gitu ya. 3 lah, proposal, laporan evaluasi usaha, dan gambar produk yang kalian buat. Kan kemarin ibu bilang dipoto aja bersama dengan misalnya kan kalau kamu, kita katakanlah si Marcelino Lufti yang tidak pernah mengerjakan psikologi ya. Karena si Marcelino ini sangat terkenal menurut saya. Tidak didengarkan saya, udah dibilang kerjakan, nggak dikerjakan juga. Si Marcelino misalnya buat produk makanan awetan, manisan salak.
atau asinan. Dia harus dipoto dia di situ. Dipoto terus beserta dengan fotonya. Nanti dikirimkan ke ibu. Itu yang pertama. Baru proposal. Proposal itu mulai dari rancangan usaha sampai ke biayanya. Terus yang ketiga itu adalah laporan evaluasi. Apa permasalahan yang ditemukan, bagaimana solusinya, dan pengembangannya. Itu aja. Nanti diketik aja kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa diketik, bisa ditulis tangan. Oke, sampai di sini pertemuan. Ada lagi pertanyaan, Nak? Mem, ini tugasnya pribadi ya, Mem? Iya, pribadi. Karena kalau berkelompok nggak mungkin. Satu di Sipiongot, satu di Lubang-Lubu, satu lagi di Simago-Mago, kan nggak mungkin. Satu aja. Pribadi aja. Oke, Mem. Ada lagi pertanyaan? Video presentasinya itu jadi, Mem? Sejak kapan saya minta video presentasi? Nih, nambah ini. Enggak ada video presentasi, yang ada foto makanan dan foto muka kamu, gitu aja. Enggak ada video presentasi, Nak, jangan salah. Ada lagi pertanyaan yang lain? No. Gini, Mem, kami dari Padang Selimpon udah selesai, Mem, nggak perorangan, Mem. Jadi kami per kelompok, Mem. Itu gimana, Mem? Tetap mesti bisa jadi perorangan atau itu aja, Mem? Ini jangan, bukan sama dengan Bu Dahlia, beda Bu Dahlia itu. Itu untuk ekskul, Nak, beda ya. Kalau Ibu kan dia pelajaran. Kalau Bu Dahlia itu memang ada ekskul kalian kewirausahaan. Itu beda, Nak, ya, yang berkelompok sama Bu Dahlia. Siapa tadi yang bertanya itu? Sina? Iya, Mem. Iya, Mem. Maaf, Mem. Nah, salah kan? Itulah. Salah itu. Itu berarti tugasnya Bu Dahlia, bukan tugas saya. Sama-sama proposal, tapi dia beda ininya, partnya. Oke? Sama-sama proposal ya, tapi beda. Kalau proposal Ibu khusus makanan awetan nabati. Kalau proposal Bu Dahlia terserah mau apa aja. Kan modalnya dari Bu Dahlia, bukan sama saya gitu.